Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku. Ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti. Namun tiada seindah dulu. Yeah. Datanglah, aku ingin bertemu denganmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku. Ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Ayah, dengarkanlah aku. Ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Hanya dalam apa kecuali semua kebaikannya. Apabila kita membicarakan kebaikannya, kata Rasulullah, bacakanlah kebaikan orang-orang yang telah mati di antara kalian. Mereka akan mendapatkan pahala kembali. Oleh karena itu kepada yang hadirin, mari kita kenang. Sebagaimana kita kenang tadi film yang kita lihat.
Begitu indah kasih sayang Pak Ahmad Fauzi Gani. Karena sayangnya yang kita lihat kebaikan dia tadi, hari ini Pak Ahmad Fauzi Gani menurut Rasulullah, dia akan diberi pahalanya diulang lagi. Selalu kita kenang dia, selalu dia akan mulia, dan dia akan mendapatkan pahalanya kembali. Tetapi Rasulullah mengatakan, jangan kau berikan keingetan daripada kejelekan. Kasihan, orang yang telah meninggal tidak boleh kita membicarakan kejelekannya. Hari ini Pak Ahmad Fauzi Gani, di dalam kuburnya dia mendapatkan 3. Yaitu menjadikan anak yang soleh, yang mendoakan. Masya Allah. Kemudian ilmunya di dalam dunia hubungan internasional. Ilmunya masih banyak dikenang oleh diplomat-diplomat. Dia telah mengajarkan kepada bawahannya. Dia telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat, terutama di dunia hubungan internasional Indonesia. Mudah-mudahan pahala itu selalu dia dapatkan. Yang ketiga, amal jariah. Amal-amal kebaikan yang pernah ditanam di dalam dunia ini. Termasuk di dalamnya apa-apa yang telah dia bantu. Kami mengenal beliau, Masya Allah, tangannya murah, senyum, dan tidak banyak bicara. Selalu memberi kesan wibawa yang mulia. Beliau telah mendidik anak-anaknya, dan itu akan selalu terngiang, dan selalu akan mendapatkan keberkahan di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, ayat 169 dan ayat 170. Saya ingatkan kepada Ibu Rumiati, kepada anak-anak cucu dari Pak Ahmad Fauzi Gani, kakak, beradik, ipar, dan seluruh keluarga besar ini yang hari ini hadir. Jangan sekali-kali kalian mengatakan Bapak Ahmad Fauzi Gani telah meninggal. Tidak boleh. Tidak boleh, kata Allah. Sebagai ayat 169 katakan, janganlah kau katakan bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia muslimin muslimat, bahwa dia telah meninggal. Jangan. Bahkan Allah mengatakan beliau masih hidup di dalam kuburnya. Bahkan mereka menerima rizki dari Allah. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan ayat ini. Bahwa orang yang meninggal orang Islam itu lebih mulia daripada dia di dunia. Hari ini dia memiliki rezeki dari Allah. Dia diberi rumah, kata Rasulullah, bahkan rumahnya lebih besar daripada di dunia. Sesungguhnya kita disuruh oleh setan untuk berbuat jahat dan keji. Ketahuilah Pak Ahmad Fauzi Gani masih hidup. Masih hidup di dalam surat Ali Imran ayat 169. Tidak boleh. Hari ini dia bergembira sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim sahih. Jangan kau katakan orang yang meninggal itu mati. Mereka hanyut di dalam sungai, kata Rasulullah. Mereka butuh ranting. Mereka butuh batu untuk bersandar. Apa itu batu dan ranting, ya Rasulullah? Dia adalah doa. Doa dan amal-amal baik daripada anak-anaknya. Sehingga dia merasa tenang di dalam kuburnya. Hari ini alhamdulillah kita telah membacakan kemuliaan, keberkahan. Kita selalu membicarakannya. Maka beliau saat ini bahkan dikatakan oleh Allah, mereka mempunyai rezeki. Dalam ayat 170, Allah berfirman, mereka, Bapak Ahmad Fauzi Gani bergembira di dalam kuburnya. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka cita. Dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada Ahmad Fauzi Gani, sehingga bahkan dikatakan Rasulullah, si mayat ini bisa memberikan kemuliaan bagi istri dan anak-anaknya serta keluarganya.
Di dalam riwayat tafsir yang lain, ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir diperintah Allah untuk membangun tembok, padahal penduduknya dimintain minum nggak boleh, dimintain makan tidak memberi. Tapi Nabi Khidir diperintah agar mendirikan tembok. Atas permintaan siapa? Atas permintaan neneknya yang telah meninggal. Seorang nenek meninggal, bisa minta kepada Allah, sehingga Allah suruh Nabi Musa beserta Nabi Khidir untuk apa? Memelihara tembok, agar harta yang ada di bawah tembok itu bisa dinikmati oleh cucunya yang ketujuh. Itu di dalam tafsir. Maha benar Allah, maha mulia Allah. Dia Pak Ahmad Fauzi Gani bergembira hati terhadap istri, anaknya, keluarganya yang selalu taat kepada Allah. Pak Ahmad Fauzi Gani bergembira, kata Allah, selama anak keturunannya dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu saya nasihatkan untuk diri saya, demikian juga keluarga besar, agar jangan sekali-kali bermaksiat, sehingga menjadikan Pak Ahmad Fauzi kami sedih di dalam kuburnya melihat anak dan cucunya. Saking hari ini beliau almarhum dihadirkan ruhnya oleh Allah. Sebab orang yang baik, maka ruhnya itu seperti burung. Walaupun dia sudah dikubur, tetapi ruhnya bisa terbang mengunjungi istri, anak-anak, dan keluarganya. Sambil mereka berteriak, kata Rasulullah. Apa dia berteriak? Dia minta agar istri dan anak-anaknya selalu dalam ridha Allah, sehingga beliau di dalam kubur ini menjadi tentram. Rasulullah mengatakan, kalian tidak pernah bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Sesungguhnya ayahmu yang telah meninggal yang kau ziarahi, dia bisa melihat kamu dan dia bisa berbicara denganmu. Tetapi Allah tidak izinkan kalian mendengarnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal? Dia kepingin senang apabila apa yang dia tinggalkan itu dimanfaatkan oleh anak cucunya, sehingga dia merasa gembira. Bahkan kita mohon kepada Allah agar Pak Ahmad Fauzi Gani dijadikan orang yang paling mulia di dalam kuburnya, sehingga dia merasa tentram sebagaimana yang telah dicita-citakan dahulu. Anaknya pun menjadi orang yang berguna. Setiap anaknya menjadi orang yang berguna, maka beliau pun mendapatkan pahalanya. Para hadirin, anak cucu, keluarga besar Pak Ahmad Fauzi Gani, ayo kita beramal baik. Amal kita serahkan kepada Allah untuk supaya Pak Ahmad Fauzi Gani menjadi mulia. Bukan berarti pahala kita ketika kita mendoakan Pak Ahmad Fauzi Gani, pahala kita diambil untuk beliau. Tidak. Allah itu maha kaya. Allah maha mulia. Semakin kita amal kita kirim kepada ayah keluarga kita, amal itu menjadi balik juga untuk diri kita. Demikian juga untuk almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan. Itulah penting di dalam setiap pertemuan. Saya sangat kagum apa yang diusahakan oleh Ibu Rum bersama anak-anaknya untuk mengadakan acara seperti ini. Yakinlah kalian, Mas Jimmy dan adik-adiknya semua beserta Ibu Rum, dalam waktu singkat dia akan mengembalikan rezeki yang baik kepada kita semua. Akan dikirimkan karena dia memperoleh rahmat daripada Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, itulah apa yang kita laksanakan hari ini. 8 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita, kembali kepada yang kuasa untuk bertemu dengan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala serta nabinya Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap Pak Ahmad Fauzi Gani hari ini bahagia dan bangga. Dia bisa duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, peringatan inilah yang paling mulia. Hari ini kita memperingati untuk apa? Mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian melihat kehidupan di dunia ini, ada dua hal yang menjadi peringatan buat kita. Satu peringatan yaitu Al-Quran yang bisa kita ajak dialog. Yang kedua adalah orang yang sudah meninggal. Dia tidak bisa diajak dialog karena kita tidak bisa mendengar dia. Tapi itu pelajaran buat kita. Apa tujuannya mengadakan haul? Haul itu artinya peringatan orang meninggal. Apabila orang sudah meninggal, bukan diperingati hari lahirnya, tapi diperingati hari wafatnya. Demikian juga Rasulullah. Tetapi Rasulullah hidup di dalam kuburnya. Hari lahirnya dan hari wafatnya pun sama. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kita pun barusan memperingatinya. Kita ingat Pak Fauzi Gani menjadi peringatan buat kita semua. Semua yang mendengar, semua yang saat ini hadir, siapapun dia manusia, dia pasti akan mengalami mati. Tidak ada yang tidak mengalami. Oleh karena itu, alhamdulillah, kalau Pak Ahmad Fauzi Gani yakin hari ini, dia husnul khotimah. Kenapa? Dia meninggal, kita saksikan. Di dalam keadaan dia Islam. Diadakan dia telah haji. Dia telah menyelesaikan segala apa yang diperintah Allah. Tetapi apakah kita bisa meninggal seperti beliau? Belum tentu, kata Rasulullah. Jangan kalian mati keluar dalam keadaan Islam. Oleh karena itu kalau hari ini, yakin Pak Ahmad Fauzi sudah selesai, lulus. Tapi apakah istrinya, anaknya, keluarganya, kita semua, apakah bisa lulus seperti meninggal dalam keadaan Islam? Wallahu a'lam, kata Rasulullah. Jangan Anda mengatakan Anda yakin. Jangan. Kita hanya bisa minta kepada Allah agar kita meninggalnya juga dalam keadaan husnul khotimah. Bacalah Al-Quran sebagai peringatan, pelajaran. Demikian juga orang yang sudah meninggal. Kita jadikan peringatan 8 tahun hari ini menjadi peringatan kepada kita agar kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebagaimana dipersiapkan oleh almarhum Bapak Ahmad Fauzi Gani. Apa yang dia bawa? Dia meninggalkan istrinya. Dia meninggalkan anak-anaknya. Dia meninggalkan rumahnya, mobilnya, segala yang dia miliki. Apa yang dia bawa? Dia hanya membawa amal. Oleh karena itu saya menjadi peringatan kepada saya. Demikian juga yang hadir. Bahwa apa yang kalian usahakan, kecuali yang akan bawa, yang Anda usahakan untuk mendekatkan diri kepada akhirat. Semua yang urusan dunia, tidak ada yang dibawa oleh Pak Ahmad Fauzi Gani. Yang dia bawa amal-amal soleh, sedekah beliau, apa yang telah amal baik yang dia tanamkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi peringatan untuk dengan acara 8 tahun ini, kita memperbanyak amal-amal soleh, supaya kelak kita menghadap Allah dalam keadaan kita tenang dan tentram. Hanya amal solehlah yang menemani Pak Ahmad Fauzi Gani dalam kuburnya. Oleh karena itu kita bisa tahu bagaimana kemuliaan Pak Ahmad Fauzi Gani ketika di dunia. Begitu dicintai oleh istri, anak-anak, serta keluarganya, serta teman-temannya sesama perjuangan, serta anak-anak didiknya, yang mereka semua mencintai karena tahu Pak Ahmad Fauzi Gani seorang yang dermawan, seorang yang ilmunya mumpuni, yang telah diwariskan kepada orang-orang murid-muridnya yang mulia. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari saya
dan Pak Ahmad dan Pak Jimmy serta anak-anak keluarganya serta Ibu Rum. Ayo kita tetap semangat untuk mencari keridhaan Allah di dalam ketentraman. Kita hilangkan segala kesedihan. Jangan kita menangis untuk mengenang dia. Tapi justru dikatakan gembiralah kalau kalian mengingat orang-orang yang telah meninggal. Memang kita cintai, tapi bukan untuk ditangisi, tapi untuk kita bangkit, kita semangat memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah, beliau meninggal dalam keadaan sakit. Rasulullah bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan sakit, Allah hapus seluruh dosa-dosanya. Allah hapus dulu di dunia, sehingga ketika nanti beliau meninggal, dia langsung diberikan tempat yang mulia di dalam surganya Allah. Kepada keluarganya yang ditinggalkan, teman-teman, kita semua yang pernah mengenal Pak Ahmad Fauzi Gani, mari tetap ada kewajiban kepada keluarga kita ini yang ditinggalkan, terutama anak-anaknya. Saya berpesan sebagaimana yang diharapkan Pak Ahmad Fauzi Gani, muliakan, cintai. Anda punya ibu, istrinya Pak Ahmad Fauzi Gani, Ibu Rumiati. Jangan pakai reserve. Muliakan dia. Kalau Anda muliakan Ibu Rum, Anda berarti masih berbakti kepada almarhum Pak Ahmad Fauzi Gani. Semua kebaikannya dikatakan Rasulullah, siapa seperti hari ini menghubungkan antara Pak Ahmad Fauzi Gani bersama teman-temannya dahulu, kemudian Pak Jimmy, keluarga semua menghubungkan kembali, maka Pak Ahmad Fauzi Gani, kata Rasulullah, akan bergembira di dalam kuburnya. Kita bersama-sama mendoakan kepada beliau dalam ridho dan kasih sayang. Mari kita lihat kepada diri kita yang masih hidup, serta kita melihat keluarga dan teman kita. Mari kita muliakan Ibu Rum yang sangat dicintai oleh Pak Ahmad Fauzi Gani. Kalau kita memuliakan Ibu Rum, berarti Pak Ahmad di dalam kuburnya pun menjadi bahagia. Mari kita manfaatkan. Kita selalu beramal baik, sebagaimana ditanyakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal. Apa yang dapat aku kerjakan? Laksanakan kebaikan-kebaikan. Dengan mendoakan, jangan lupa tiap hari. Minimal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu diajarkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sholatlah. Sholat birrul walidain. Kalau dulu kita kurang berbakti, ada kekurangan terhadap orang tua kita, maka sholatlah 2 rakaat hari Rebu, malam Kamis, dengan sholat antara maghrib dan isya. Sholatlah 2 rakaat dengan membaca Fatihah. Kemudian apa? Setelah itu, dalam keadaan ridho dan kasih sayang Allah, bacalah Al-Fatihah. Kemudian baca, yaitu ayatul kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, masing-masing 5 kali. Rakaat kedua pun demikian. Setelah selesai, mintalah ampun kepada Allah, astagfirullah 15 kali. Maka seolah-olah kata Allah, seluruh kerinduanmu, seluruh kekuranganmu terhadap keluargamu yang meninggal, Allah akan lengkapi. Yang ketiga, kepada Ibu Rumana, Jimmy, dan semua keluarga besar, mari kita saling kasih sayang dalam keluarga. Apabila ada perpecahan terhadap kita, jangan sampai membuat Pak Ahmad Fauzi Gani menjadi sedih. Kita jaga keluarga, sanak famili, jangan sampai ada yang kurang baik. Selanjutnya kepada Bapak, Ibu, semua yang hadir, bagilah rizki yang ditinggalkan, yaitu warisan, sesuaikan dengan agama. Syukur-syukur kalau bisa warisan beliau untuk memberangkatkan haji, memberangkatkan umrah kepada yang belum berangkat haji dan umrah.
Apabila sudah, buatkanlah dia. Apa kata Rasulullah? Buatkanlah dia sedekah untuk dirinya. Berikanlah sedekah itu, niatkan untuk ayah ibumu, maka pahala itu sampai kepada Rasul. Rasulullah mengatakan, sedekah apa yang paling diharapkan orang yang mati? Sedekah yang paling bagus adalah sedekah air. Berikanlah air kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga setiap tetes akan mengalir kepada Pak Ahmad Fauzi Ghani selamanya. Itulah sedekah yang paling mulia. Syukur-syukur kalau ada masjid, kalau ada musola, buatkan sumurnya dan niatkan untuk Pak Ahmad Fauzi Ghani. Maka air yang keluar dari sumur itu, setetes demi setetes, akan memuliakan ahli kubur. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Banyak yang kali masih kita ambil pelajaran agar kita selamat. Apa itu? Menghubungkan silaturahmi dengan kerabat ayah maupun kerabat ibu. Jangan dibedakan. Sehingga yang almarhum menjadi mulia. Kemudian apalagi silakan beramal-amal baik dan niatkan amal itu untuk orang tua, maka dia dapat, kalian pun akan mendapatkan lebih banyak lagi. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu kurang rasanya kita akan mengadakan apa? Saya akan bersemangat selalu mengenang beliau yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kepada keluarganya yang ditinggalkan. Anak-anaknya mendapat kewajiban agar selalu memuliakan ayahnya. Bukan berarti mereka telah meninggal, tetapi rasa-rasanya kita selalu merasa bahwa beliau masih hidup di antara kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya sangat bangga diundang oleh keluarga Pak almarhum Pak Ahmad Fauzi Ghani. Saya merasa gembira dan senang. Mari kita jadikan keluarga ini contoh suri teladan, karena dia telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadikan mulia untuk memuliakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk kita memberikan kepada orang yang meninggal hari ini bacaan-bacaan Al-Quran, tahlil, apa saja, insya Allah diterima sebagaimana selalu didoakan orang ketika sholat Jumat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Jadi bukan hanya Pak Jimmy dan keluarganya saja, istrinya, tetapi kita sahabatnya pun masih bisa untuk memberi doa sehingga sampai kepada si mayit. Para hadirin yang dirahmati Allah, bukan berarti setelah meninggal kita pun orang lain tidak bisa. Masih siapapun yang mendoakan, maka semua itu akan dikembalikan kepada yang meninggal. Demikian juga kita akan memperoleh keberkahannya. Mari kita laksanakan kewajiban kita sebagai muslimin dan muslimat yang selalu mendoakan orang-orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Hasr ayat 10. Doakanlah di antara kalian para muhajirin dan ansor dan orang-orang Islam yang telah meninggal terlebih dahulu. Ini perintah Allah. Ada yang mengatakan bid'ah. Oh tidak, ini bukan bid'ah, tetapi ini justru anjuran yang merupakan kewajiban kita untuk kita memuliakan, sehingga kita akan diberikan kemuliaan, senang, bahagia di dunia maupun di akhirat. Insya Allah apa yang saya sampaikan hari ini untuk menjadi pelajaran, terutama untuk diri saya pribadi, demikian juga mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh yang hadir, sehingga kita akan diselamatkan kelak juga. Kita pun juga akan merasakan mati. Mari kita persiapkan sejak dini hari. Para hadirin yang dirahmati Allah, tentu kurang nikmat kalau berpanjang lebar, tetapi maksud kita mengadakan acara ini mudah-mudahan sudah tergantung di dalamnya. Para hadirin yang hari ini kumpul untuk mencintai almarhum Bapak Ahmad Fauzi Ghani, saya dalam lubuk hati mengharap kalian dapat mengangkat tangan kalian
untuk bersama saya mendoakan saudara kita Pak Ahmad Fauzi Gani. Semoga mendapatkan ketenangan dan kenikmatan di dalam kuburnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Rabb, Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha menentukan, Engkaulah yang maha pemberi dan maha penyayang. Ya Allah yang memiliki Nabi yang mulia, yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Maka hari ini kami mohon ya Allah, muliakan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, perlakukanlah kepada ayah kami, kepada suami, kepada teman kami ini, yaitu almarhum Bapak Ahmad Fauzi Gani. Perlakukanlah malaikat-malaikatmu ya Allah, agar dia berlaku lemah lembut kepada ayah kami di dalam kuburnya. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, berkatilah Pak Ahmad Fauzi Gani di dalam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi kebun daripada kebun-kebun surga. Ya Allah, muliakanlah ayah kami ini di dalam kuburnya. Jadikanlah ya Allah, dia sebagai ayah yang paling bangga terhadap istri dan anak-anaknya yang masih tinggal di dunia. Jadikanlah dia sebagai ayah, sebagai suami yang paling bangga dengan teman-temannya yang selalu mendoakannya. Ya Allah, muliakan ayah kami. Perlakukan dia dengan lemah lembut, ya Allah. Karena dia telah berlaku lemah lembut kepada kami. Ya Allah, jangan kau siksa dia. Disebabkan kehidupannya dahulu mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kalau mereka ada kesalahan, ya Allah, kami sebagai anak-anak, teman dan keluarganya, mohon ya Allah, jangan kau azab dia, tapi berikanlah ampunan kepadanya. Sehingga kami tahu ya Allah, kami tidak ragu-ragu, Engkaulah Allah yang maha pemaaf. Karena Engkau telah memaafkan kami, maka maafkan juga kesalahan ayah-ayah kami ini. Ya Allah, berkatilah kami semua keluarganya yang masih ditinggal olehnya, agar kami selalu dibukakan pintu rahmat dan karunia-Mu ya Allah, agar kami selalu mendoakannya, supaya kelak istri anak-anaknya selalu dalam kebahagiaan. Demikian juga teman-temannya. Tidak mungkin kita keluar dari tempat ini ya Allah, kecuali Kau ampunkan kami seluruh dosa-dosa kami, kesalahan kami, ridhokanlah kami, muliakan kami, terutama jagalah kami dari segala penyakit, penyakit badan maupun penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, sungguh kami mencintai-Mu, kami mencintai Nabi-Mu. Hari ini kami pun bersaksi bahwa kami mencintai Pak Ahmad Fauzi Gani. Maka kami akan berharap hanya kepada-Mu ya Allah. Muliakan dia, angkatlah derajatnya, dudukkan dia bersama Nabi-Mu Muhammad SAW dalam surga-Mu. Ya Allah, jangan Kau azab sedikit pun dari dia. Jadikanlah anak-anaknya, istri keluarganya menjadi anak-anak yang mulia, sehingga keluarganya semua menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga kita teman-temannya. Ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan kami untuk memperingati ayah kami ini terakhir. Tapi insya Allah kita ketemu tahun-tahun depan, sehingga kami bisa mendoakan orang tua kami ini. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadhaniyaniya sallallahu ala wa habibina Ali wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, jangan Kau tolak doa kami. Kalau Kau tolak ya Allah, saya harus minta kemana lagi? Karena kami hanya tahu bahwa Tuhan kami satu, dan Tuhan kami akan mengabulkan doa kami. Wassallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Maaf kepada Ibu Rum, anak-anak dan keluarga serta sahabat, kalau ada ucapan kami yang kurang berkenan,
kami mohon minta maaf. Kira-kira demikian, Ibu MC. Masya Allah, terima kasih Habib atas tausya, atas nasihatnya. Semoga kami sebagai anak menantu dari Papa almarhum Fauzi Gani dapat melaksanakan satu adalah yang tadi saya rangkum, kita harus lebih memuliakan Mama Rum. Harus. Dua adalah kita harus bisa sering-sering melaksanakan sedekah untuk Papa almarhum. Ya, betul. Kita betul. harus Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Pak Sinuan. Saya dari Singapura. Oh, saya Singapura. Apa kabar, Bapak? Bagus sekali, alhamdulillah. Tahlilnya, tazkirahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang, mohon saya dikoreksi, Bapak. Saya lihat Bapak orang mulia, mudah-mudahan saya dapat pelajaran dari Bapak. Habib. Insyaallah, alhamdulillah, Pak. Habib. Habib. Ya. Pak maaf, saya keluar masuk ini dari anak. Ya, Pak Zainal. Ambil cucu dari kelas ke rumah anak, ke rumah. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah COVID kita bisa bertemu, Bapak. Sempat sama-sama Habib dan juga alhamdulillah. Keluarga. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih Jimmy. Terima kasih. Yes. Salam hormat kami Bapak. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Jimmy. Habib, ini tadi Om Zainul itu adalah teman baik Papa dari zaman mahasiswa dulu. Masya Allah. Hebat, hebat. Beliau pernah menjadi ketua Majelis Ugama Islam di Singapura. Oke Pak Jimmy ya. Salam terima kasih Om Zainul. Ya, mari Pak. Dan sekarang masih menjadi duta besar Singapura untuk Kuwait. Pernah jadi menteri senior luar negeri Singapura. Masya Allah. Barakallah, mudah-mudahan berkah dia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa berkunjung ke beliau. Ah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Mas Jimmy, ya. Masya Allah berkah Anda. Anda anak yang berbakti. Saya salut. Terima kasih. Masya Allah. Nana. Habib, apakah boleh berkenan ada pertanyaan-pertanyaan? Oh boleh, boleh. Apa saja boleh, silakan. Mungkin ada yang mau nanya gitu. Oh Mama mau nanya dulu. Mama katanya mau nanya. Silakan Mama. Ibu Rum, silakan Bu Rum. Terima kasih sama Habib semuanya atas doanya dan semua yang telah diberikan pada kami. Alhamdulillah. Semua yang disayangi Ibu Rum, saya pun sayang. Insya Allah. Amin. Baik Habib, jika berkenan mungkin kita akan mempersilahkan para hadirin untuk mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan bertanya, dibuka mute-nya Bu. Ya, karena ini kesempatan emas juga. Ya, silakan Mbak. Bisa mendengarkan tausya dari Habib. Baik, untuk hadirin Om Tante, mungkin saudara sekalian yang ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, disampaikan nama dan mungkin dari mana. Mungkin Kanjeng sudah bisa di-unmute ya? Sudah di-unmute? Iya, silakan. Silakan, siapa yang mau tanya? Modal. Ya, ini kebetulan Kak Dede ingin memulai pertanyaan sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ini Dede anaknya. Ya, Mas Dede, silakan Mas Dede. Mau nanya Habib, alhamdulillah kalau misalnya kita kan sekarang ini karena memang COVID ini, ya alhamdulillah kita banyak di rumah bareng keluarga. Ya. Sehingga bisa berkesempatan untuk sholat bareng. Bagus. Akhirnya kan setelah sholat kita selalu insya Allah mendoakan para senior kita, sama Papa juga, saudara-saudara sesepuh setelah sholat. Nah, pertanyaannya gini Pak Habib, mungkin kita nggak selalu mendoakan, tapi kita mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Ya. Pertanyaannya, apakah Al-Fatihah itu diterima untuk mereka semuanya atau bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doakanlah
Doa apa ya Rasulullah? Apa yang kalian baca dalam Al-Quran? Ayatnya peringatan buat yang hidup, tapi pahalanya kita berikan kepada yang meninggal. Apa yang paling mulia? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah seluruh rangkuman dalam Quran, itu ada dalam Fatihah. Kemudian apalagi yang bagus ya Rasulullah? Bacakanlah Yasin di antara keluarga kalian yang telah meninggal, karena Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Apalagi ya Rasulullah? Bacakanlah Qul huwallahu ahad 3 kali. Siapa yang membacakan Qul huwallahu ahad 3 kali, maka pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Banyak Pak, apa saja boleh. Paling bagus adalah Fatihah, Yasin, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, kirimkan untuk yang meninggal. Pahalanya bisa dimuliakan dia. Insya Allah kira-kira demikian, Mas. Terima kasih banyak, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi, silakan siapa saja boleh. Ya baik, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi jika. Kalau boleh pakai chat juga boleh, di chat kepada Ibu. Boleh. Nah, ini Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ai? Silakan Mbak. Ya. Saya ponakannya Papa Sultan dari Papa Fauzi Gani, anak dari Eti Syakur. Kemarin memang September yang lalu kan Papa baru meninggal ya Habib ya. Ya. Nah, saya mau tanya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Silakan, nggak apa-apa Mbak. Satu-satu. Saya mau tanya gitu, maksudnya saya kan ini kan udah 2 bulan lebih, tapi tuh saya masih sering banget nangisin Papa. Cuman kadang kan ada beberapa juga yang bilang nggak boleh, harus ikhlas. Sebenarnya sih saya udah ikhlas banget, insya Allah ikhlas banget, udah ridho banget maksudnya dengan kepergian Papa. Tapi memang rasa tangis ini tuh suka nggak bisa saya tahan gitu. Nah itu tuh pertama, boleh nggak sih saya tuh masih menangisi beliau gitu, tapi sebenarnya hanya sekedar menangisi rindu, kangen gitu, hanya kangen saja. Apakah itu boleh? Justru itulah rahmat. Rasulullah ketika saat itu Mbak, Rasulullah itu anaknya Ibrahim yang dicintai meninggal, Mbak. Kemudian Rasulullah mengenang anaknya Ibrahim itu menangis. Keluar air mata. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bukankah kita tidak boleh? Yang tidak boleh itu, Mbak, merangis itu dalam keadaan meraung. Meraung itu kenapa kok ayah meninggal? Kenapa kok ayah meninggal? Itu nggak boleh. Tapi kalau Anda mengenang dia, kata Rasulullah, dan Anda meneteskan air mata, maka air matamu itu menjadi kemuliaan bagi yang meninggal maupun rahmat bagi dirimu. Justru malah bagus, Mbak. Yang tidak boleh itu meraung-raung, Mbak. Meraung itu, ya Allah, kenapa kok Allah ngambil Bapak dulu? Oh, itu nggak boleh. Karena itu memang ketetapan Allah. Itu kira-kira, Mbak. Boleh, bagus sekali. Bingung karena ada beberapa yang bilang nggak boleh ditangisin lagi, tapi tidak, Mbak. Pakai dasar, Mbak. Enggak, kalau pakai dalil, Anda pasti yakin. Rasulullah mengenang anaknya pun meneteskan air mata. Jadi kalau ibu sebagai anak meneteskan karena meninggalnya ayah, itu kata Rasulullah adalah rahmat dari Allah. Bagus. Terus Habib, yang kedua apalagi Bu, biar ibu puas, tanya apa aja. Kalau untuk mendoakan juga, karena ada sebagian bilang untuk gelar haji itu sebenarnya tidak perlu disebut, apakah benar? Jadi kayak ilarohi Haji Abdul Syakur atau hanya tidak perlu disebut hajinya atau bagaimana? Karena ada beberapa pendapat yang bilang haji itu tidak usah disebut, jadi hanya nama saja yang kita sebutkan gitu. Ibu mau nyebut hajinya, mau nyebut insinyurnya, mau nyebut apa? Boleh. Allah itu maha sayang, Mbak. Bukan seperti manusia. Allah itu maha sayang, bahkan ibu pun tidak menyebut namanya. Allah tahu apa yang ada di hati ibu. Allah itu maha, Mbak. Mbak jangan kecil hati. Seolah-olah Allah itu ngapain disebut? Mau disebut boleh, tidak disebut boleh. Silakan. Semua diterima oleh Allah. Tidak ada. Ibu mau nyebut paduka yang mulia. Boleh. Tidak ada alasan, Mbak. Kebanyakan orang lain itu prasangkanya jelek. Kata Allah apa, Mbak? Dalilnya.
Allah mengatakan aku tergantung prasangka baikmu. Kalau kita prasangka baik sama Allah, Allah lebih baik kepada kita. Kira-kira demikian, Mbak. Mbak, anaknya Pak Sakur ya? Mbak, anaknya, ya Allah, Pak Sakur itu sahabat saya, Mbak. Selalu ngaji sama saya itu. Orang baik, orang baik. Anda beruntung mempunyai ayah yang demikian. Amin, insya Allah. Yakin? Sama ada 2 lagi, yang satu kan saya memang selalu memaksakan untuk membaca surat tiap hari untuk surat Yasin. Cuman pada waktu itu, pada saat saya kalau nggak sanggup, memang kasih tahu apakah boleh kalau misalnya baca surat Yasin tuh 9 ayat aja gitu, kata Mak. Kamu boleh. Bahkan 1 ayat saja boleh. 1 ayat aja boleh. Dan Ibu jangan menganggap 1 ayat, tapi Allah hitung per huruf. Oh, Masya Allah. Mulia, Mbak. Sesungguhnya alif lam mim, kata Rasulullah itu bukan 1 huruf. Tetapi alif itu 1. Alif lam, lam itu panjang. Maka dihitung panjangnya pun sama Allah jadi pahala. Masya Allah, amin. Sama apalagi Mbak? Lagi, Habib. Silakan. Kayak yang kuburan, masalah kuburan. Kemarin kan memang kuburan itu dipasang nisan keramik. Nah, terus ada yang berpendapat, ada yang nyampein ke saya, katanya kalau belum 1 tahun itu sebenarnya tidak boleh. Tidak ada, Mbak, tidak ada. Bahkan Rasulullah begitu dikubur, sahabat-sahabat Rasulullah dikubur, langsung sama Rasulullah dikasih batu pertanda. Berilah tanda agar jangan sampai hilang namanya. Nggak apa-apa, Mbak. Coba Mbak lihat yang ada di Bagik, yang ada di mana-mana, Mbak, kuburan Makla. Selalu di atasnya mereka bukan bikin nisan, tapi mereka memberi batu sebagai tanda. Boleh sebagai tanda kita. Nggak ada masalah, Mbak. Mau hari ini langsung meninggal, boleh. Mau sehari 2 hari, itu kebanyakan orang-orang namanya kejawen, Mbak. Jangan mengikuti tradisi. Tapi ikutilah apa yang diperintah Allah dan Rasul. Boleh, boleh. Maaf, satu lagi sama silakan. Papa kan meninggalnya sebelum meninggal, almarhum tuh selalu bilang gitu ke mama, ke keluarga, pokoknya nanti kalau saya meninggal, saya dikuburnya di dekat emak bapak saya. Itu kan posisinya di Jawa Tengah, Habib, di Bumi Ayu. Cuma kan ada kondisi yang tidak bisa kita bawa ke bumi. Nah, itu bagaimana, ini jadi polemik keluarga dan mama. Bebas, Mbak. Orang boleh berpesan. Kalau ibu tidak keberatan dan itu mudah, laksanakan. Tetapi kalau itu membuat kesulitan, maka silakan laksanakan di mana saja. Selama menjalankan, yaitu kewajiban. Ada 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kalau kita tidak bisa mengikuti kuburan yang diminta, di mana saja asal layak. Kira-kira demikian, Mbak. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dipindahin gitu, jangan sekali-kali memindahkan. Jangan sekali-kali, ada larangan, Mbak. Jangan kau pindahkan jenazah itu. Kecuali dia kebanjiran atau terbuka kuburannya. Baru boleh, Mbak. Sebab kalau sudah dikubur, sudah jadi dengan tanah. Ibu mau pindahkan, tetap ada di situ, Mbak. Tidak bisa dipindah. Tidak boleh. Cukup. Tidak, Anda tidak menjadi seolah-olah durhaka, tidak mengikuti Anda, tidak. Selama bisa kita laksanakan. Tapi kalau kita ada kesulitan, maka jangan kau pindahkan. Kira-kira demikian, Mbak. Udah Habib. Ya. Banyak ya Habib. Para hadirin jamaah Mas Jimmy yang dirahmati Allah dan keluarga besar, saya permisi. Mudah-mudahan acara ini berlangsung terus dengan baik. Saya minta izin dulu. Saya leave meeting. Mudah-mudahan sehat walafiat. Sekali lagi Pak Habib. Ya. Pak Zainal. Sekali lagi Jimmy. Yes. Oh Jimmy ya. Silakan Pak Zainal. Ya, maaf ya. Saya tadi karena kesibukan mengambil cucu dari kelasnya itu, tadi tak sempat. Saya mau tambah sedikit Pak Habib. Maaf ya Bebe. Silakan Pak. Ini saya mau cuma mengungsi sedikit. Saya
pertama kali kenalnya almarhum Pak Ahmad Fauzi Ghani pada tahun 69 di Kongres HMI dulu. Kita masih studi lagi, masih belajar. Dan sejak saya kenalnya pada tahun 69, membawa kepada kemajuannya Pak Ahmad Fauzi di merata dunia. Jadi saya mendapat kesempatan untuk melawat di Tokyo, di Paris, di San Francisco. Jadi tiap kali saya buat lawatan itu dapat juga makanan free percuma, tempat tinggal percuma. Inilah keberkahannya berkawan dengan Pak Ahmad Fauzi Ghani dan juga keluarga. Ibu Rum juga cukup baik sekali orangnya dan begitu caring sekali. Inilah barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Pak Zainul. Sama-sama kita mendoakan Pak. Amin. Sampai ketemu lagi Pak Zainul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habib. Ya Mas Jimmy. Ini terakhir anak-anak cucu-cucunya Papa mau membacakan Al-Fatihah gitu, membacakan doa. Kalau bisa Habib masih hadir terakhir Habib. Oke, silakan Mas, silakan. Silakan Mas. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, cucu silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Masya Allah. والأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما mau foto ntar bisa nggak buat foto? Duril insan wa ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa inaban wa qadaba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghiba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnin wujuhu yawma idin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Masya Allah Habib. Ini tadi yang baca umurnya Kiara 5 tahun, Kaila 8 tahun. Allah, bagus sekali, suaranya fasih sekali. Iya. Mudah-mudahan jadi anak soleha. Amin. Oke, maaf Pak, Mas Jimmy, saya permisi dulu ya. Terima
Terima kasih, Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, baik hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara terakhir yaitu Ramadhamah, mungkin untuk melepas rindu bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah lama tidak berjumpa, mungkin bisa say hello di Zoom meeting ini. Adik-adik, keponakan ingin membacakan doa Al-Fatihah untuk almarhum yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Baik, Kiara, bisa ya Kiara memimpin lagi Al-Fatihah, Hidratin gitu ya, oke? Ila hadratin ila Ahmad Fauzi Gani bin Harun Gani bin Abdul Rani Siti Rohani binti Ismail Kusmayuda Abdul Hai bin Haji Anwar Siti Rum binti Abdul Kirom Muhammad Firman Gani bin Harun Gani Muhammad Fanani Gani bin Harun Gani Farida Hanum binti Harun Gani Abdul Syakur Adrianto bin Haji Yusuf Muhammad Hud Idris bin Roseno Yumiko binti Namaguchi Muhammad Firly Gani bin Muhammad Fikri Gani Muhammad Radika bin Idam Suitriaji Helastiati binti Yohanes Sinungan Syarifin bin Sudia Dinarta Maria binti Asik Muslimin na muslimat Muminin na mu'minat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wal amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, sudah selesai acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat, Om Tante dan keluarga yang berada di seluruh belahan dunia. Kami sangat berterima kasih karena telah berkenan dan sudi untuk menghadiri acara ini dan bersama-sama mendoakan almarhum Papa Fauzi Gani. Baiklah, untuk acara Ramadhamah mungkin bisa Kanjeng Jimmy yang memimpin. Kami persilakan. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mary dari Mama Tika Mary. Alhamdulillah. Silakan Mbak Yus, silakan kalau mau. Ya, kepada Bu. Kalau mau nyapa. Ya, silakan. Bu Rumi, Mary mungkin masih ingat ya Tika, Mas Tika dan keluarga besar. Kami berterima kasih telah diundang dalam acara ini dan memang betul yang dikatakan tadi bahwa Pak Fauzi Gani dan juga Ibu Rumi begitu baik, begitu humble, rendah diri ketika kami berada di San Francisco. Jadi mudah-mudahan silaturahim ini terus berjalan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin robbal alamin. Amin, amin. Terima kasih Mbak Yus. Salam sama Pak Hasbul. Amin. Ya. Ini juga ada yang dari jauh nih, dari luar negeri. Saya lihat mungkin yang udah agak malam. Mbak Im mau bicara sesuatu? Mas Mosal nanti. Assalamualaikum. Ocang. Mosal aja, Mosal. Mau doa buat semua. Ini Mas Mosal aja mungkin mau bilang something. Mas Mosal mau bisa di-unmute? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah ya kita tadi ya udah doa udah semuanya ya. Ya terima kasih juga udah didoain untuk Ibu dan Bapak. Ya alhamdulillah Ayah Wan adalah orang yang saya kenal sangat baik ya dengan jasa dan semuanya terhadap kita semua ya dan mudah-mudahan semua amal baiknya diterima dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang tertinggi insya Allah. Itu aja dari kami mohon terima kasih pada Jimmy semuanya dan keluarga besar atas usahanya untuk menyelenggarakan acara ini. Ya, alhamdulillah semuanya lancar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tante Vivi mungkin mau nyapa. Saya lihat di sini ada Tante Vivi. Alhamdulillah hari ini semua acara berjalan dengan lancar, baik. Terima kasih telah mendoakan juga seluruh keluarga, terutama juga almarhum Haji Muhammad Firman Gani bin Haji Harun Gani. Mudah-mudahan semua doa dijabah, dan sekali lagi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menyelesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, kemudian kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa menjalankan tugas keseharian maupun ibadah dengan lancar dan baik dalam rangka pengabdian kita kepada nusa bangsa serta untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Jimmy, Kanjeng Rum. Kita sama-sama Kanjeng Rum kita berdoa ya semoga kita semua tetap kompak dan jaya selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jimmy. Ya, waalaikumsalam. Pak Yos, terima kasih. Undangannya Pak Jimmy. Terima kasih Pak Yos. Doa pagi hari ini untuk almarhum Papa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Jimmy dan keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yos, Ibu. Ini besan saya, Ibu dan Bapak dari Akila. Terima kasih Pak Yos, Bu Susi, makasih. Ya, silakan yang mau ini lagi, Om Billy itu kayaknya dari San Francisco, silakan kalau mau nyapa. Sama Tante Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat senang bisa bertemu walaupun dalam Zoom ini. Dan juga kita telah mendoakan Bapak Fauzi Gani, itu bekas bos saya juga dulu di San Francisco. Bos yang paling baik. Yang paling baik, yang baik. Jadi kita nggak ragu, memang nggak perlu di comparein lagi gitu ya. Itu udah memang Pak Fauzi Gani orang yang baik di antara yang baik di San Francisco. Dan juga Ibu Gani yang juga panutan dari ibu-ibu Dharma Wanita di San Francisco waktu itu. Sampai sekarang kita memang mengenang jasa beliau. Apapun yang mereka beliau arahkan ke kita waktu itu. Jadi memang itu pelajaran yang bagus gimana berhubungan dengan masyarakat dan keluarga. Itu sebagai contoh bagi kita semuanya. Insya Allah kita bisa mengikuti cara-cara beliau bermasyarakat dan memimpin di kantornya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang Willy dan Linda. Terima kasih. Ocang masih ada, Ocang di San Francisco juga. Ada Mbak Dini, Mbak. Kayaknya tadi mesti jalan ya. Imo Jendal tadi masih ada ya? Om Zainul masih ada, ya. Halo Mas Billy. Terima kasih. Mbak Yus.
Bu Bayus, gimana? Pak Gula, udah lama nggak ketemu ya? Iya. Kira 5 tahun yang lalu kali ya, Bayus di Jakarta. Iya, betul. Kasih ya doanya Pak Rus. Ya, Bu Rumi. Ingat masa-masa di San Francisco. Iya, betul. Tika suka nginep di tempat Mary suka nginep di tempat kita. Tika masih di Berlin. Alhamdulillah. Ada Mbak Rika juga yang dulu juga di San Francisco. Mbak Rika. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mbak Rika. Ada Sayaka dari Jepang. Terima kasih Sayaka ya udah berkenan hadir juga. Kanjeng, Mama Sultan semua Yai pamit ya mau beberes. Terima kasih ya Yai. Sampai ketemu ya. Banyak banget Yai yang makasih Kanjeng udah Semoga jangan nangis lagi dan udah terjawab ya tadi ya. Iya. Makasih banyak ya jadi ada kesempatan nanya ke Habib langsung juga tadi. Tadi agak terlambat lupa karena sambil masak kan. Karena tidak lupa jadi tadi pertanyaannya udah ditanya ya tadi ya. Dan sehat selalu ya. Iya, makasih ya Mama, sehat-sehat ya semuanya ya Kanjeng, makasih banget ya semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Jimmy ya. Oke, thank you Uncle Zainal. Thank you. My pleasure. It's good. I'm so happy dapat kumpulkan kawan-kawan lama semua. Alhamdulillah. Allah berkati keluarga hidupnya insyaAllah. Take care ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada Mas Bambang deh dari Filipina. Iya, tadi Mas Bambang kayaknya udah harus jalan nah. Mas Bambang. Silakan aja. Iya, silakan kalau yang mau unmute terus menyampaikan sebelum selesai. Ada Om Livit ini saya lihat dari Palembang ini. Silakan Om Livit. Maksudnya Om Livit udah dada. Mbak Didi juga kayaknya udah jalan ya dari Singapura ya. Saya Kak. Kalau ada yang mau bicara aja. Ya, silakan kalau misalnya mau itu. Ada yang mau itu karena nggak bisa dilihat satu-satu. Saya. Silakan Bu Siati. Oh, Mbak Yati. Terima kasih atas undangannya dan saya mengikuti acara tausiah Bapak almarhum Bapak Gani yang mana saya kenal beliau dan keluarga beberapa tahun yang lalu di Washington DC waktu saya bekerja di KBRI sebagai local staff dan atas kebaikan keluarga saya sama terima kasih sering saya juga sowan-sowan ke sana. Tapi anak-anak masih pada kecil-kecil. Mungkin sudah nggak ingat pada saya. Makasih Mbak Yati. Dan terima kasih sekali sampai ketemu. Insya Allah saya bisa cuti ke Indonesia ketemu Mbak Burum dan keluarga seluruhnya, putra-putra, cucu-cucu, dan salam dari Pak Wahyu. Oh ya, makasih. Terima kasih. Nyun Pak, nyun pamit. Selamat pagi. Pagi. Malam. Tidur. Makasih. Terima kasih. Selamat malam di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau saya Kak masih ada? Iya Kanjeng. Silakan saya Kak. Iya saya Kak silakan. Nah Kanjeng terima kasih. Terima kasih ya.
sekalian mau pamit. Terima kasih juga udah didoain doa untuk Papa. Ini soalnya sambil nyambi juga ada pernikahannya sepupu. Ya semoga seluruh doa yang hari ini dipanjatkan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus silaturahmi kita juga berjalan terus dan semoga semuanya diberkahi Allah, diberikan kesehatan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Kanjeng. Ya, Kak. Mama Yan. Iya, saya Kak. Alhamdulillah setiap sore habis sholat maghrib, semua tadi yang nama-nama tadi didoain nama kita. Terima kasih ya Mama Yan. Ya semoga semua yang memang sudah dipanggil sama Allah mendapatkan diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, amalnya diterima. Semoga sehat ya selalu di Tokyo ya. Iya, Mama Yan juga sehat-sehat ya Mama Yan. Ya. Masya Allah terharu lihat anak-anaknya kayak Dede. Hebat banget. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tante Ana itu masih ada? Mana? Jangan mana? Tante Ana, Om Edi. Assalamualaikum, Jimmy. Salam. Karum dan keluarga semuanya. Alhamdulillah hari ini ikut mendoakan Kanjeng Ujit yang sudah tidak terasa sudah 8 tahun meninggalkan kita. Begitu banyak kenangan terhadap Kanjeng Ujit ini. Kanjeng Ujit ini adalah walaupun kakak ipar, tapi sudah tidak terasa sebagai kakak ipar. Jadi sudah menganggap kita yang adik keluarga dari istri dari Mama Rum, kita dianggap semuanya seperti adik sendiri dan tidak membedakan kasih sayang dan perhatiannya kepada kita. Begitu banyak perhatian dan kasih sayangnya terhadap keluarga dari Kak Rum. Jadi kami pun merasakan Kanjeng Ujit itu seperti kakak sendiri, bukan seperti kakak ipar. Walaupun pokoknya begitu banyak kenangan-kenangan yang tidak bisa kami balas kebaikannya yang begitu tulus dan betul-betul yang kami rasakan sangat indah dikenang. Jadi atas nama saya dan keluarga nih, ini bekas sekprinya nih. Ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanjeng Ujit dan keluarga. Semoga Kanjeng Ujit diberikan tempat terbaik, tempat yang mulia di sisi Allah dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Keluarga ditinggalkan selalu semuanya selalu bisa mendoakan. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan waktu untuk kami bisa bicara di sini. Ini Om Edi nih mau ngomong nih, nggak bisa ngomong. Terima kasih. Jadi ingat kita zaman dulu sebelum ada COVID, kita kalau ada gini-gini kan kita selalu ketemu ya, bisa nempel semuanya. Itu terima kasih buat Kanjeng Ujit, pemersatu keluarga semuanya. Nah, saking banyaknya kebaikan udah nggak bisa diomongin lagi. Tadi kan Habib bilang kalau itu suruh ngomongin kebaikannya ya. Saking banyaknya sampai ada. Ya pokoknya saya pribadi mendoakan semoga Kanjeng Ujit mendapat kemuliaan, memudahkan segala urusannya dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu dan kepada kita semua semoga kita semua dibebaskan dari pandemi yang sedang merebak ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tantana, Om Jang, mungkin sebelum kita sudahi ini. Adit ada. Dim. Adit. Coba Adit mau ngomong kali. Adit mau ngomong? Enggak tuh, apa? Ini belum selesai nih. Iya. Ujang udah. Tunggu Jang, sebentar Jang. Harus salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa hadir di acara tahlilan mengenang Kanjeng Fauzi Gani yang kami sayangi dan yang selalu kami ingat kebaikannya. Tentunya pada semua yang satu anak. Apa? Kenapa ya? Semua yang baik kalian Kanjeng Fauzi Gani yang dan doakan selalu Fauzi Gani dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surga semuanya juga keluarga dari Abdul Hasan ini bisa apa selalu satu selesai bisa bersilaturahmi. Ada feedback Tantana. Tapi melalui Zoom ini alhamdulillah ya bisa berkomunikasi, bisa ikut. Amin. Tadi pertama tausiahnya dari Habib, ini doa untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama kami doakan selalu berpanjang Fauzi Gani. Terima kasih Dini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit mau ini kita terakhir ini. Kayaknya semuanya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita mendoakan dari sini juga untuk Wawujid, semoga arwahnya diterima di sisi Allah, ditempatkan, dilapangkan kuburnya. Kita juga di sini setiap malam Jumat yasinan, karena kan orang tuanya Ade juga udah meninggal, jadi kita selalu kirim doa untuk ya bapak, kakek, om-om yang sudah mendahului kita. Kita juga insya Allah kita selalu mengingat ya Wawujid tentunya banyak seperti yang udah disebutkan, jasanya nggak kehitung, itu cuman Allah yang bisa balas. Kita nggak bisa ngitung-ngitung karena udah terlalu banyak kebaikan yang diberikan sama Wawujid dan keluarga terhadap kita sekeluarga. Adit rasa itu aja Kak Jimmy. Terima kasih juga untuk Kak Jimmy ya. Semoga Kak Jimmy dan keluarga sehat selalu Kak Jimmy. Amin. Amin. Makasih Adit. Nggak ada lagi yang bisa ngomong. Dinda mau ngomong nggak, Din? Dinda? Nah, ibu itu nggak ada, Bu Ita semua ada ya semua. Tadi ada. Oh iya gitu. Assalamualaikum. Nah, itu dia tuh Bu Ita. Maaf tadi lagi ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang solehah, yang cantik. Alhamdulillah Mas Jimmy selaku penyelenggara ini buat haul dari ayahanda tercinta almarhum Bapak Ahmad Fauzi Gani yang ke-8 ya, yang ke-8. Terima kasih, saya juga sudah ikuti meskipun agak telat tadi, ada sedikit keperluan. Tadi udah cukup banyak Habib memberikan tausiah khususnya kepada keluarga, Bunda Rum, anak-anak dan cucu-cucu semua, dan juga pasti untuk kita semua. Hikmahnya juga untuk kami semua yang hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan akan bisa kita amalkan semuanya, dan terpenting
acara yang diselenggarakan hari ini mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa yang telah dipanjatkan tadi oleh Habib dan diaminkan oleh kita semua disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum. Mudah-mudahan Allahumma ij'al qabrahu qabran Bapak almarhum Bapak Haji Fauzi Gani raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wal ja'alil jannata ma'wahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda Rum semoga sehat selalu ya. Semoga istiqomah terus tahsin ya belajar ngajinya. Mudah-mudahan betul-betul disempatkan waktu karena dengan ngaji inilah untuk nambah bekal-bekal kebaikan kita. Allah memberikan syafaat melalui Al-Quran, kita baik di dunia insya Allah di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Ananda semuanya ya kepala suku ini, Mas Jimmy dan adik semua cucu-cucu, Masya Allah tadi anak-anaknya Mas Adek ya, Masya Allah ini jadi aset nih. Iya. Aset dunia akhirat nih buat orang tuanya maupun buat kakek neneknya. Mudah-mudahan dan keberkahan itu juga bisa meluas kepada semua keluarga dari anak-anak cucu-cucu, mantu dari almarhum Bapak Haji Fauzi Gani. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan semuanya untuk selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya, selalu mendalami, meningkatkan pengetahuan agama kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi muslim, muslimah yang betul-betul taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Wah, saya jadi ini. Ya, ini harapan saja, harapan buat saya dan semuanya. Kita sekali lagi mudah-mudahan mendapat barokah kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang semua hadir hari ini. Allah dan kita kehidupan kita senantiasa dalam keberkahan, dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan menyusul almarhum ayahanda Bapak Ahmad Fauzi Gani juga mudah-mudahan diakhiri kita sama dengan beliau husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beliau sekarang alhamdulillah sudah mendapat kenikmatan yang sempurna di alam kuburnya sampai insya Allah menjadi ahlul jannah. Jannatun Naim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bunda Rum, Mas Jimmy, ada Mas Ade dan semuanya, keluarga besar, karib kerabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama. Saya rasa semuanya tadi sudah bicara, jadi kita juga mohon pamit dari sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Mama, silakan Mbak. Mama terakhir. Mengucapkan terima kasih kepada saudara semua pada ponakan-ponakan, kakak adik dan semuanya yang hadir di virtual Zoom ini. Semoga kita juga dapat berkahnya daripada pertemuan ini dan semuanya kita dapat menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Amin. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan maaf sekali kalau yang lain belum ada kesempatan untuk bicara. Jadi yang penting terima kasih semuanya dan semoga kita selalu diberikan umur yang panjang. Amin. Sehat. Amin. Dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa.
Yang dipencet tuh gambarnya.